Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juniarti Muzaina, NIM 12016126 dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama yaitu kandungan surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 ini menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran atau timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Selanjutnya, ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahkan Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dari karakteristik benda-benda, misalnya fungsi api, fungsi angin, dan sebagainya. Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 menjelaskan bahwa Allah memiliki nama-nama yang paling baik yang menunjukkan kesempurnaan keagungannya, dan tiap-tiap namanya adalah baik. Maka mintalah kepadanya dengan nama-namanya apa yang kalian hendaki. Selanjutnya, dan bukankah dia juga mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu dengan mengelola dagangan Khadijah dan dengan harta lainnya seperti ghanimah, serta membekalimu dengan sifat kana dan kesabaran atas pemberiannya. Surah Al-Ahzab ayat 21 ini mengandung makna bahwa keteladanan yang baik ada pada Rasulullah. Orang yang meneladani beliau berarti menelusuri jalan yang dapat mengantarkannya kepada kemuliaan Allah, yaitu jalan yang lurus. Sedangkan bersuri teladan kepada selain beliau apabila menyalahi beliau, maka itulah teladan yang buruk. Surah Al-Mulk ayat 2 ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menguji manusia, salah satunya dengan musibah yang diberikan. Musibah yang diberikan Allah kepada manusia memang sangat pedih dirasakan, tetapi kita harus yakin bahwa di balik musibah tersebut ada hikmah yang bisa dipetik oleh manusia yang terkena musibah. Selanjutnya, sungguh semua kisah para nabi yang disebutkan di dalam surah ini, bahkan di dalam Al-Quran ini, benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap dan pelajaran yang berharga guna mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat bagi orang-orang menyembah Allah dengan pikiran, perasaan, dan rohani yang bersih. Selanjutnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji. 10 merek produk yang digunakan dalam perusahaan, yaitu yang pertama, nama brandnya menjadi indikator kepercayaan konsumen. Yang kedua, nama brand bisa membuat citra bisnis meningkat. Nama merek menjadi pembeda setiap produk. Kegiatan promosi lebih mudah karena ada nama mereknya. Mudah membuat variasi baru, memudahkan konsumen mengingat nama merek mereka. Selanjutnya, fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Selanjutnya, ekuitas merek adalah seperangkat aktiva atau aset dan kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang dapat menambahkan atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Ketiga, diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek. Selanjutnya, dalam konteks perilaku konsumen, pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu lebih dari alternatif yang diperlukan berdasarkan pengembangan tertentu. Ada beberapa perbedaan dari karakteristik pembeli, yaitu objek, yang kedua objektif, yang ketiga output,
yang ketiga occupant, yang keempat occasions, yang kelima operation, yang keenam organization. Selanjutnya, model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek yaitu memperbaiki persepsi kinerja produk, loyalitas lebih besar, tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif, tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran, margin yang lebih besar, respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga. Selanjutnya, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif, yaitu perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang yang dalam berunding dengan para distributor. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan. Selanjutnya, tingkat respon konsumen terhadap suatu merek, yaitu merek yang tidak dikenal sebagai pembeli di pasar. Yang kedua, merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran. Yang ketiga, merek yang memiliki tingkat penerimaan merek. Yang keempat, merek yang menikmati tingkat preferensi merek. Yang kelima, merek yang memiliki kesetiaan merek. Selanjutnya, penerapan kumpulan utama pergerakan untuk ekuitas merek dalam perspektif manajemen pemasaran Islam, yaitu pilihan awal untuk elemen dan identitas merek yang membentuk merek atau nama merek, URL, logo, lembaga karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan. Produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Asosiasi lainnya yaitu yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lainnya. Selanjutnya, variabel brand equity. Yang pertama, brand awareness atau kesadaran merek. Yang kedua, brand loyalty atau kesetiaan merek. Yang ketiga, brand association atau asosiasi merek. Yang keempat, perceived quality atau persepsi kualitas. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini adalah surah Al-Baqarah ayat 31 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama sebagai warisan Nabi Adam. Selanjutnya, dalam literatur pemasaran, preference quality didefinisikan sebagai penilaian pelanggan terhadap superioritas sampai tingkat apa produk dan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, keseluruhan ciri dan sifat dari produk dan jasa. Yang kelima, keunggulan suatu produk atau pelayanan. Dalam konteks perilaku konsumen, pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu lebih alternatif yang diperlukan. Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau
kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang dalam mengambil keputusan pembeli. Faktor mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor kebudayaan. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor individu. Faktor individu ini meliputi yaitu motivasi, nilai, persepsi, belajar, kepercayaan, sikap, kepribadian, dan citra diri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.